Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen kami, yaitu Bapak Ilham Kurniawan Eskom, dan teman-teman yang telah bergabung untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan tugas kuliah dari mata kuliah Teknologi Web Service yang berjudul Project Pigenesia. Baik, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Puput Olandari, dengan NIM 12-2043. Kemudian ada Aprilianti dengan NIM 12-20-1278. Kemudian ada Padia Nur Padilla dengan NIM 12-200-208. Dan kemudian ada Melia Dwi Amana dengan NIM 12-200-395. Dan yang terakhir ada Indri Eka Dewi dengan NIM 12-20-1174. Saya Melia Dwi Amana dengan NIM 122000395. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Generasi muda Indonesia menjadi tumpuan masa depan bangsa Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan melalui 3S, yaitu saling kenal, saling sapa, dan saling berbagi. Memberikan motivasi dan menginspirasi, mengedukasi, serta berbagi cerita dan cita-cita membangun negeri Indonesia. Melalui Pigenesia, generasi muda dapat saling memberi motivasi dan dukungan satu sama lain. Hal tersebut memberikan dampak positif, karena sebagai generasi muda, selain mendapatkan motivasi serta dukungan dari orang tua atau orang terdekat, dapat juga mendapatkan motivasi atau dukungan dari orang-orang yang menggunakan atau mengakses Pigenesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan Pigenesia menjadi media secara virtual untuk menyatukan generasi muda melalui satu genggaman, yaitu smartphone. Pigenesia akan dikembangkan secara bertahap, mulai menjadi studi kasus di mata kuliah Teknologi Web Service, dikembangkan oleh mahasiswa sebagai proyek atau project base, dan dalam jangka panjang akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store, dan mendapatkan support dari masyarakat umum. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Web Service, kemudian dapat melatih kemampuan mahasiswa dalam pembuatan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh generasi muda untuk saling berbagi motivasi. Kemudian diharapkan dengan Pigenesia ini akan menjadi ikon nasional melalui Google Play Store dan mendapatkan support dari masyarakat umum. Dan dengan Pigenesia dapat menyatukan generasi muda melalui satu genggaman atau smartphone. Adapun manfaat yang pertama yaitu untuk menumbuhkan rasa empati, simpati, serta memberikan motivasi bagi generasi muda di Indonesia. Kemudian akan terjalinnya persatuan dan kesatuan bagi seluruh generasi muda di Indonesia walaupun terpisah akan jarak dan waktu. Dan yang terakhir, akan timbul rasa saling menghargai antara sesama generasi muda di Indonesia. Slide selanjutnya yaitu landasan teori. Untuk bahasa yang pertama, bahasa pemrograman Dart. Dart Language merupakan salah satu bahasa pemrograman oleh Google yang merupakan bahasa general purpose yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai platform termasuk web, mobile service, dan IoT. Bahasa ini juga merupakan bahasa standar yang digunakan dari Flutter, menurut Kevin A.R. dan Ardini W.U. tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Aprilianti dengan NIM 12-20-12-78. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, Flutter. Menurut Raharjo Budi 2019, Flutter adalah Software Development Kit atau SDK buatan Google yang berfungsi untuk membuat aplikasi mobile menggunakan bahasa pemrograman Dart, baik untuk Android maupun iOS. Dengan Flutter, aplikasi Android dan iOS dapat dibuat menggunakan basic code dan bahasa pemrograman yang sama yaitu Dart. Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan diciptakan berbagai software seperti Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. XAMPP. XAMPP adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source atau bebas, serta mendukung di berbagai sistem operasi seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. MySQL. MySQL adalah sebuah database yang digunakan untuk menyimpan data dalam tabel terpisah. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan lainnya, serta dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang bersamaan.
Android. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk perangkat mobile atau perangkat tablet atau PDA. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk mengembangkan aplikasi buatan sendiri yang membuat Android menjadi sistem operasi mobile yang populer hingga saat ini. Halaman splash screen. Halaman splash screen merupakan halaman awal pada saat membuka aplikasi Vigenesia. Pada halaman ini akan muncul logo dari aplikasi Vigenesia beserta dengan icon loading yang berfungsi sebagai jeda waktu tunggu sebelum masuk ke halaman login. Perkenalkan, nama saya Fadia Nur Fadilah dengan NIM 1220208. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aplikasi Vigenesia. Pada aplikasi Vigenesia, maka langkah awal yang kita lakukan adalah mengatur pathspec.yaml. Nah, pada pengeditan ini akan berpengaruh kepada package Flutter yang digunakan dalam pembuatan project. Setelah itu membuat file main.dat. File ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi Vigenesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman login. Halaman login merupakan halaman utama dari aplikasi ini. Setelah memasukkan email dan password, user dapat mengakses aplikasi dengan mengklik button sign in. Kemudian akan langsung tampil ke halaman home Vigenesia. Sedangkan user yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik button sign up. Slide berikutnya terdapat halaman registrasi. Nah, sebelum melakukan login, user dapat melakukan registrasi dengan mengisi nama, profesi, email, dan password. Setelah itu, user bisa langsung mengklik button registrasi untuk menyimpan data yang telah didaftarkan. Kemudian, user bisa melakukan login dan mengakses aplikasi Vigenesia. Yang berikutnya terdapat halaman home atau main screen. Halaman ini merupakan halaman home aplikasi Vigenesia yang akan terlihat jika user berhasil melakukan login. Nah, pada halaman ini berisi logo dan list motivasi. Di sini juga user dapat mengklik button submit untuk mengupload motivasi yang telah dibuat. Kemudian ada icon refresh dan yang di bawahnya terdapat pilihan motivasi by all dan motivasi by user. Selanjutnya yaitu ada tampilan motivasi by all. Nah, halaman ini akan muncul ketika pengguna mengklik motivasi by all. Halaman ini juga berisi list motivasi yang telah dibuat dari pengguna. Selanjutnya yaitu tampilan motivasi by user. Pada halaman ini akan muncul ketika pengguna mengklik motivasi by user. Halaman ini juga berisi list motivasi yang dibuat oleh pengguna. Kemudian, halaman ini berbeda dengan halaman sebelumnya. Di sini, pengguna dapat mengedit dan menghapus motivasi. Perkenalkan, nama saya Indra Kadewi dengan NIM 12-2011-74. Selanjutnya, saya akan menjelaskan halaman edit motivasi. Halaman ini akan tampil ketika user mengklik icon edit pada motivasi yang sebelumnya sudah diinputkan oleh user di halaman motivasi by user. Pada halaman ini terdapat app bar edit motivasi. Kemudian terdapat logo serta menampilkan motivasi yang dipilih untuk diedit. Selanjutnya, user dapat menginputkan motivasi terbaru pada kolom yang tersedia. Kemudian, setelah itu user dapat mengklik tombol submit untuk menyimpan motivasi yang sudah diedit. Next, halaman sidebar. Sebelumnya, pada halaman home terdapat garis 3 yang jika diklik akan menampilkan halaman sidebar ini. Pada halaman ini sendiri berisikan logo, teks, serta menu lainnya, di antaranya menu profile, help, setting, dan juga menu logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya, pengujian pada halaman login. Yang pertama, jika user menginputkan email dan password dengan benar, kemudian mengklik tombol login, maka login berhasil dan user akan diarahkan ke halaman home atau beranda. Hasil pengujian sesuai dengan harapan. Yang kedua, jika user tidak menginputkan email dan password, lalu mengklik tombol login, maka sistem akan menolak dan muncul pesan periksa email atau password. Hasil pengujian sesuai dengan harapan. Yang terakhir, jika user hanya menginputkan salah satunya, baik email atau password, kemudian mengklik tombol login, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan periksa email atau password. Hasil pengujian sesuai dengan harapan. Next, pengujian pada halaman registrasi. Yang pertama, jika semua data tidak diinputkan oleh user, kemudian mengklik tombol register, maka sistem akan menolak lalu muncul pesan, lengkapi data sebelum registrasi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan.
Yang kedua, jika user hanya menginputkan beberapa data, kemudian mengklik tombol register, maka sistem akan menolak dan muncul pesan lengkapi data sebelum registrasi. Hasil pengujian sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir, jika user menginputkan semua data dan mengklik tombol register, maka sistem akan menyimpan data pendaftaran user, lalu muncul pesan berhasil registrasi, serta akan diarahkan ke halaman login. Hasil pengujian sesuai dengan harapan. Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai Pigenesia, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pigenesia, generasi muda Indonesia dapat saling mendukung, memberi inspirasi, serta saling memberikan motivasi. Hal tersebut akan terjalinnya persatuan dan kesatuan bagi seluruh generasi muda di Indonesia, walaupun terpisah akan jarak dan waktu, karena Pigenesia merupakan media virtual yang akan menyatukan generasi muda melalui satu genggaman smartphone. Selain itu, dengan adanya Pigenesia akan timbul rasa saling menghargai antara satu sama lain, dan diharapkan dengan adanya Pigenesia ini tidak akan ada rasa kebencian antara generasi muda di Indonesia. Saran, adapun beberapa saran untuk pengembangan Pigenesia ini diantaranya adalah 1. Menambahkan fitur notifikasi jika ada user baru yang menulis motivasi di Pigenesia. 2. Menambahkan fitur star atau like pada motivasi yang paling menginspirasi. Dan yang terakhir, menambahkan fitur halaman profile yang berisi nama pengguna, foto, serta kota tempat tinggal pengguna. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.